Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan dari mata kuliah desain dan juga manajemen formulir gitu ya. Kalau misalnya di materi-materi yang sebelumnya untuk mata kuliah desain dan juga manajemen formulir kita sudah mempelajari terkait konsep dari perancang sebuah formulir rekam medis. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan ketika kita merancang atau membuat sebuah formulir rekam medis. Kemudian kita juga mempelajari aspek-aspek yang harus kita perhatikan ketika kita merancang sebuah formulir rekam medis gitu ya. Kemudian kemarin juga kita sudah mempraktekkan gitu ya ketika kita akan merancang sebuah formulir rekam medis seperti apa gitu. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya. Hari ini kita akan berbicara terkait bagaimana sih prosedur atau prosedur kerja gitu ya, khususnya pada saat kita akan melakukan pengisian rekam medis gitu ya. Akan tapi untuk yang pertama kita harus mengerti dulu gitu ya, prosedur kerja itu apa. Sebenarnya di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya adalah di Indonesia, untuk bahasa atau istilah yang digunakan untuk prosedur kerja itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan bahasanya itu adalah protap atau prosedur tetap. Ada yang menggunakan bahasanya itu adalah SOP ya, atau standar operasional prosedur. Ada yang menggunakan bahasanya itu adalah ada SPO atau standar prosedur operasional. Ada yang menggunakan bahasanya itu adalah prosedur manual ya. Sebenarnya gitu ya, dari semuanya itu tadi sebenarnya itu adalah intinya sama ya, intinya sama, maknanya sama. Intinya adalah sebuah gambaran umum gitu ya, sebuah gambaran umum tentang langkah-langkah ataupun tata urutan ya, langkah-langkah ataupun tata urutan yang harus dilakukan sebagai pedoman bagi siapa saja yang akan melakukan pekerjaan tersebut ya, secara terkendali dan juga konsisten gitu ya. Yang menjadi kata kuncinya di sini adalah yang namanya prosedur kerja, entah itu SOP, SPO, kemudian protap, kemudian prosedur manual atau yang lainnya. Itu adalah sebuah urutan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang ketika akan melakukan sebuah pekerjaan ataupun aktivitas. Misalnya seorang petugas di bagian pendaftaran gitu ya, ketika akan mendaftarkan seorang pasien, otomatis langkah-langkah ataupun urutan yang harus dia atau petugas itu laksanakan atau lakukan itu adalah mulai dari menyapa pasien, bagaimana sikapnya, kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya, sampai kepada seorang petugas itu mempersilahkan seorang pasien itu untuk menuju ke polikliniknya. Ya, seperti itu. Itu adalah sebuah urutan ya, sebuah urutan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu aktivitas. Nah, apa tujuan dari adanya sebuah prosedur kerja itu apa gitu ya? Supaya untuk bisa menilai gitu ya, supaya untuk bisa menilai secara terus-menerus. Apa tujuan dari menilai di sini adalah untuk menjaga mutu gitu ya, menjaga mutu dari suatu pelayanan atau pekerjaan itu gitu ya, supaya mutunya akan tetap terjaga ya, seperti itu. Kemudian ini adalah syarat ketika kita akan menyusun sebuah prosedur kerja ataupun SOP, SPO ataupun prosedur manual ataupun protap tadi. Ya, yang pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan. Segala sesuatu ketika kita akan membuat sebuah produk gitu ya, produk yang baru, kita harus mengetahui atau kita harus melakukan identifikasi di awal gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya itu seberapa urgensinya kita membutuhkan SOP itu gitu ya. Apabila tidak ada SOP itu, apakah akan menimbulkan masalah? Nah, itu adalah nantinya akan masuk di identifikasi kebutuhan. Kemudian ketika kita akan merancang atau membuat sebuah SOP, sebenarnya itu yang kita butuhkan apa gitu ya. Ada banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya, di dalam membuat sebuah standar operasional prosedur ataupun prosedur kerja. Mereka tidak mereka tidak melihat
kepada kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan tersebut gitu ya. Mereka lebih kepada melihat dari fasilitas pelayanan kesehatan lain, kemudian mereka hanya mengcopy paste saja gitu ya, tanpa melihat dari sebenarnya yang mereka butuhkan itu apa gitu ya. Sehingga biasanya kalau misalnya rumah sakit yang seperti itu yang hanya melakukan copy paste kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya, itu mereka akan kesulitan di dalam menerapkan gitu ya, di dalam menerapkan dari prosedur kerja yang sudah mereka buat tadi. Kemudian ditulis oleh yang melakukan kegiatan. Ini jelas gitu ya. Idealnya ketika kita membuat sebuah standar operasional prosedur ataupun prosedur kerja, itu yang menulis atau yang membuatnya idealnya itu adalah yang akan melaksanakannya, atau yang akan menggunakan dari SOP itu gitu ya. Misalnya kita akan membuat sebuah SOP ataupun protap gitu ya di bagian pendaftaran gitu ya. Otomatis nanti yang membuat gitu ya, yang membuat formulanya itu adalah petugas yang bagian pendaftaran. Sama halnya ketika kita akan merancang sebuah formulir ya, ketika kita akan merancang sebuah formulir K-Medis gitu ya, idealnya apabila kita akan membuat SOP gitu ya terkait siapa atau bagaimana cara mengisi sebuah formulir ya, misalnya formulir ringkasan masuk keluar ya, otomatis yang akan menulisnya atau yang akan memberikan idenya itu adalah orang-orang atau usernya ya, bagaimana nanti tahapan-tahapan ketika kita akan mengisi gitu ya sebuah formulir K-Medis ya. Kemudian ada komitmen terhadap prosedur. Sebenarnya ketika sebuah prosedur itu sudah dibuat gitu ya, sudah selesai dibuat gitu ya, dan itu adalah produk dari rumah sakit itu sendiri atau fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri, sebenarnya yang paling penting itu adalah harus adanya komitmen ya, komitmen dari semua petugas-petugas yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut agar di dalam bekerja itu adalah mematuhi dari standar operasional prosedur ataupun prosedur kerjanya itu tadi yang sudah dibuat. Kemudian dicatat dan juga ditanggapi. Ya, ini jelas ketika kita akan ketika kita akan memperbaiki sebuah sistem, kemudian di situ sudah ada SOP, ketika kita menjalankan SOP itu kemudian ada masalah sebenarnya di dalam sistem itu, ya kita harus mencatatnya, kemudian memberi tanggapan gitu ya, dan juga harus menemukan jalan keluarnya ya untuk memecahkan permasalahan yang ada tersebut. Kemudian jelas, ringkas, dan juga dapat dilakukan. Ini jelas gitu ya, bahwa yang namanya SOP itu jangan kita membuat SOP yang terlalu menjelimet dan itu menyusahkan kita sendiri ya. Ya seperti itu. Jadi upayakan ketika kita menyusun atau membuat sebuah SOP itu kita harus membuatnya sejelas mungkin, seringkas mungkin, dan yang paling penting itu adalah SOP itu bisa kita laksanakan atau lakukan. Kemudian berupa flowchart yang menggambarkan suatu kegiatan. Ini jelas gitu ya, bahwa yang namanya SOP gitu ya, salah satu bagiannya itu di situ nanti ada semacam flowchart. Ya, flowchart itu adalah diagram alir ya, diagram alir yang menggambarkan mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Apabila kita berbicara misalnya SOP pendaftaran, mulai dari pasien itu datang sampai dengan pasien itu pulang. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah jenis prosedur. Sebenarnya untuk jenis prosedur itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya prosedur pelayanan profesi ya, di mana untuk prosedur pelayanan profesi ini lebih mengatur kepada tata cara di dalam penanganan pasien. Ini sama halnya ketika kita akan menegakkan sebuah diagnosa ya. Ketika kita akan menegakkan sebuah diagnosa, untuk langkah-langkah tahapan-tahapan ketika
sebelum kita menegakkan diagnosa itu sebelum kita menegakkan sebuah hasil kodifikasi ya, menegakkan hasil sebuah kodifikasi, itu langkah-langkah apa saja yang harus kita laksanakan. Misalnya mulai dari membaca tulisan dokter, kemudian apakah harus kita melihat riwayatnya sebelumnya, penyakitnya sebelumnya, kemudian penunjang-penunjangnya, sampai kepada nanti hasil akhirnya kita membaca diagnosa yang ditegakkan oleh seorang dokter. Kemudian sesudah kita membaca diagnosanya, kita harus menentukan litemnya, kemudian kita mencari hasil kodifikasi di volume di ICD volume yang ketiga, kemudian ngeceknya di volume 1 ya, seperti itu. Jadi itu adalah prosedur atau contoh gitu ya dari prosedur pelayanan profesi. Ya intinya di situ adalah untuk yang prosedur pelayanan profesi itu adalah lebih berhubungan kepada aspek bidang keilmuan ya, aspek bidang keilmuan sama aspek manajerial. Jadi bagaimana cara kita mengatur gitu ya, supaya nantinya supaya nantinya hasil kodifikasi yang sudah kita cari tadi bisa kita temukan dan juga bisa kita putuskan nantinya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah prosedur administrasi. Nah, prosedur administrasi ini lebih mengatur kepada bagaimana tata cara bekerja atau tata kerja kegiatan di dalam sebuah organisasi atau hubungan antar unit. Misalnya untuk prosedur misalnya terkait pelayanan pasien ya, pelayanan pasien mulai dari pasien itu datang ke bagian pendaftaran, kemudian masuk ke bagian poliklinik, masuk ke bagian assembling, coding ya, kemudian atau misalnya pasien datang kemudian dia ke bagian pendaftaran, ke bagian poliklinik, ke bagian kasir, ke bagian farmasi. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang pasien ya apabila berkunjung atau berobat di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Dan itulah contoh dari apabila kita menerapkan sebuah prosedur yang administrasi. Kemudian bagaimana cara menyusun sebuah SOP ataupun sebuah prosedur? Yang pertama kita harus menentukan proses kegiatan yang akan dibuat prosedurnya gitu ya. Yang harus kita tentukan adalah yang pertama itu adalah unitnya, kemudian kegiatannya otomatis ya. Misalnya kita akan membuat sebuah prosedur ya. Prosedur untuk pengisian berkas rekam medis atau formulir rekam medis ya, kita sudah menentukan ya bahwa proses kegiatannya itu adalah untuk proses kegiatan pengisian berkas rekam medis. Nah, itu yang akan kita buat sebuah SOP ya ataupun protapnya. Kemudian kita mengidentifikasi setiap kegiatan. Di dalam kita mengisi sebuah formulir gitu ya, tahapan-tahapan apa saja yang akan kita laksanakan, bagian-bagian apa saja yang akan kita isi. Nah, itu harus kita identifikasi. Kemudian sesudah kita identifikasi, kemudian kita sudah membuat tahapan-tahapannya apa saja. Kemudian dari tahapan-tahapan tersebut kita buat flowchart-nya. Fungsi dari flowchart di sini adalah untuk menggambarkan dari tahapan-tahapan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Dari tahapan tadi kemudian kita buat flowchart-nya. Kemudian menyusun prosedur tersebut sesuai format yang ditentukan. Setiap rumah sakit itu mempunyai atau setiap fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai format atau standar mempunyai standar-standar sendiri-sendiri gitu ya. Akan tetapi secara umum apabila kita melihat di bukunya Hatta ya atau bukunya Bu Gemala Hatta ataupun bukunya Hafman, itu sebenarnya kita sudah mempunyai format standarnya tersendiri dan itu berlaku secara nasional. Akan tetapi apabila dari fasilitas pelayanan kesehatan itu mempunyai formatnya khusus gitu ya, itu nggak apa-apa ya. Kita menggunakan format yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian kooperatif mencakup lintas fungsi ya. Ini jelas gitu ya bahwa ketika kita menyusun sebuah SOP atau standar operasional prosedur ataupun protap, kita harus kooperatif ya. Kita harus saling bekerja sama juga gitu ya. Jangan sampai yang menjalankan hanya satu
hanya satu satu pihak saja gitu, sedangkan yang namanya SOP gitu ya mungkin akan berhubungan juga gitu ya sama pihak-pihak yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dari contoh susunan gitu ya, susunan yang memang berlaku secara nasional. Yang pertama itu adalah mesti ada logo dan juga nama rumah sakit ataupun nama fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya di situ adalah puskesmas ataupun klinik, yang berarti di situ ada logo dan juga nama fasilitas pelayanan kesehatannya. Kemudian judul prosedur, judul protap ataupun SOP-nya ini juga harus jelas gitu ya. Ini harus ada gitu ya untuk mengetahui bahwa SOP itu adalah SOP khusus untuk misalnya pengisian formulir Kamedis, misalnya pengisian formulir Kamedis Resum ya, seperti itu. Kemudian nomor dokumen ini jelas, kemudian nomor revisi apabila formulir ini atau apabila SOP ini ada beberapa kali revisi. Kemudian halamannya apabila lebih dari satu halaman, maka ditulisnya 1/2. Artinya di situ adalah halaman pertama dari 2 halaman misalnya. Kemudian tanggal terbit, ya tanggal terbit itu adalah menunjukkan kapan SOP itu mulai diterbitkan. Ya, kemudian ditetapkan oleh direktur ya. Direktur apabila di situ adalah rumah sakit, itu adalah direktur rumah sakit ya. Itu biasanya akan diisi nama dan juga tanda tangan dari seorang direktur itu gitu ya. Kemudian untuk bagian-bagian dari SOP ataupun protap itu adalah yang pertama itu adalah itu ada pengertian. Nah, pengertian di sini adalah untuk menjelaskan dari judul prosedur atau judul protapnya itu ya. Jadi isinya itu adalah hanya berisi semacam penjelasan terkait judul dari protap. Misalnya judul protapnya itu adalah SOP pengisian formulir Kamedis, misalnya formulir Resum ya, atau formulir Kamedis rawat jalan ya. Ya berarti nanti pengertiannya itu adalah yang berkaitan sama pengisian formulir Kamedis rawat jalan. Kemudian tujuan dari pembuatan tujuan dari pembuatan dan juga pelaksanaan SOP ya, SOP ataupun protapnya itu apa gitu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil atau yang mendasari gitu ya, yang mendasari kita di dalam membuat sebuah SOP itu ataupun protap tersebut. Kemudian di bagian prosedur ini adalah tahapan-tahapan atau urutan-urutan mulai dari awal sampai akhir ya, untuk dari suatu pekerjaan tadi. Ya, kemudian nanti di dalam prosedur itu nanti juga akan ada flowchart. Ya, di situ nanti akan ada flowchart yang menggambarkan inti dari tahapan-tahapan yang ada di dalam prosedur tadi. Kemudian unit yang terkait ya, unit terkait itu adalah berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur yang terkait dalam proses kerja lain gitu ya. Jadi nanti unit yang terkait itu adalah mungkin ada unit-unit lain yang nanti akan berkaitan sama SOP yang kita buat ya, seperti itu. Ini adalah bentuk standarnya. Akan tapi seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, apabila dari fasilitas pelayanan kesehatan itu akan menggunakan format yang memang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga nggak apa-apa. Ya, ini adalah isi prosedur ya. Jadi untuk isi prosedur itu sendiri adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang dikerjakan oleh siapa, kapan dan di mana, apa yang digunakan, bagaimana pengendaliannya dan juga bagaimana pencatatannya. Jadi yang namanya isi prosedur itu semuanya harus menjawab ini tadi, apa yang dikerjakan, kemudian bagaimana tahapannya ya, bagaimana pencatatannya, pengendaliannya, siapa yang melaksanakannya ya, kemudian waktunya kapan
tahapan. Kemudian apa saja yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan SOP itu ataupun pekerjaan itu. Ya. Kemudian proses pembuatan prosedur itu yang pertama kita harus menentukan. Yang pertama yang kita tentukan itu adalah kebutuhan dan juga tujuan. Jangan sampai kita membuat sebuah SOP akan tetapi kita bingung sendiri ya. SOP yang kita buat itu buat apa? Ya, seperti itu. Apakah hanya untuk akreditasi saja, apa memang untuk menunjang dari sebuah pelayanan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu kita harus menentukan itu. Kemudian ruang lingkupnya kita harus menentukan juga. Jangan sampai SOP yang kita buat itu adalah ruang lingkupnya itu terlalu besar. Semuanya semua unit-unit yang memang tidak ada kaitannya kemudian kita masukkan semua ya. Seperti itu jangan. Jadi intinya ruang lingkup ya, untuk yang ruang lingkup itu harus kita perhatikan juga. Kemudian penanggung jawab ataupun pemilik ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan ataupun SOP yang sudah kita buat tadi. Kemudian personil atau unit yang terkait ya, unit-unit mana saja yang ada kaitannya gitu ya terhadap SOP ataupun prosedur yang sudah kita buat. Sesudah kita menentukan itu semua tadi, kemudian kita mendiskusikannya ya. Yang kita diskusikan pertama adalah sistem dan juga dokumen yang sudah ada. Khususnya adalah untuk aturan-aturan yang memang yang memang kita gunakan ya. Yang memang kita gunakan dan itu masih berlaku secara nasional ya. Jadi dokumen-dokumennya apa saja. Kemudian kemungkinan masalah yang timbul. Nah, kita juga harus bisa melihat apabila SOP ataupun tahapan-tahapan itu kita buat apakah ada masalah atau tidak. Itu harus kita diskusikan ya. Jangan sampai ketika SOP itu sudah jadi kemudian kita terapkan kemudian akan menimbulkan masalah yang baru dan itu lebih besar ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian aspek mutu. Nah, ini tetap yang menjadi nomor satu sebenarnya, mutu ya. Mutu sebuah pelayanan itu tetap yang harus kita perhatikan. Jangan sampai itu dengan adanya SOP yang kita buat kemudian itu akan menurunkan mutu pelayanan yang kita berikan kepada seorang pasien. Ya, kemudian sesudah kita menentukan 4 hal itu tadi, kemudian kita mendiskusikannya, kemudian kita harus membuat definisi, mulai dari alur ya. Ya, sebelum kita membuat alur itu kan kita membuat yang namanya tahapan-tahapan. Nah, di dalam kita membuat sebuah tahapan-tahapan itu juga kita harus mampu gitu ya menerjemahkan ya dari masing tahapan-tahapan, kemudian kita mengubahnya ke alur. Nah, untuk alur itu untuk orang yang membaca alur itu ya sebenarnya ya sudah bisa mengetahui gitu ya dari tahapan-tahapan yang kita buat sebelumnya gitu. Jadi antara tahapan dan juga alur itu harus saling berkaitan. Jadi alur itu semacam intinya dari tahapan-tahapan yang sudah kita buat tadi. Ya. Kemudian format dan juga struktur, wewenang yang mengesahkan dan juga pendistribusiannya. Nah, yang menjadi kesulitan itu adalah masalah pendistribusian dan juga sosialisasi ya, seperti itu. Dan juga apabila nanti mulai dari pendistribusian, sosialisasinya itu tidak bisa terlaksana secara maksimal, itu nanti akan menyebabkan sebuah permasalahan yang ada di lapangan nantinya gitu ya. Untuk orang-orang yang sudah terpapar dari hasil sosialisasi distribusinya tadi, mungkin di dalam melaksanakan sebuah pekerjaannya itu bisa sesuai dengan prosedurnya, akan tetapi apabila untuk seorang petugas yang memang belum terpapar sama hasil sosialisasinya tadi, mungkin untuk pekerjaannya mungkin belum sesuai dengan standar ataupun pedoman yang memang sudah dibuat tadi. Kemudian sesudah kita membuat definisi, kita harus bisa menggambarkan alur, sistem dan juga proses. Ya, ini tadi sudah jelas gitu ya. Sesudah kita membuat definisi untuk alurnya tadi yang tergambar di
tahapan-tahapan ataupun prosedur tadi, kemudian kita membuat sebuah alurnya ya, alur sistem ataupun alur proses. Kemudian kita harus menggambarkan ya penanggung jawab proses tadi, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, kapan harus dilaksanakan pencatatan dan juga formulir yang diperlukan. Jadi semua tahapan, jadi 4 tahapan tadi, mulai dari kita menentukan 4 hal tadi, kemudian kita diskusikan, kemudian kita membuat definisi, kemudian kita menggambarkan sampai kepada sebuah formulir, sebuah SOP itu selesai kita buat. Nah, itu adalah semua tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan gitu ya, ketika kita akan membuat sebuah standar operasional prosedur. Kemudian ini adalah panduan di dalam kita membuat sebuah prosedur. Ya, bahwa di dalam penulisan lembar atau naskah prosedur kerja itu berupa tabel dan juga teks ya. Lihat contoh lembar prosedur kerja dengan keterangan. Di dalam sebuah SOP, di dalam sebuah protap itu mesti ada yang namanya judul prosedur tadi ya. Yang paling atas itu ada judul prosedur, kemudian nama kode. Itu ada nomor kode. Nomor kode ini biasanya bentuknya itu adalah nomor dokumennya. Kemudian nomor revisi ya. Nomor revisi seperti yang saya sampaikan tadi, apabila sebuah standar operasional prosedur itu pernah dilakukan beberapa kali revisi, ya berarti kita harus menuliskan revisinya. Jangan sampai gitu ya yang beredar di di unit-unit itu adalah untuk revisi-revisi yang lama ya, seperti itu. Kemudian untuk kolom dari tanggal mulai berlaku itu harus ada juga. Kemudian jumlah halaman, apabila ada 2 halaman berarti 1 ya, halaman pertama dari 2 halaman, halaman 2 dari 2 halaman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kolom penanggung jawab ini terdiri dari kolom disiapkan yang diisi nama, jabatan dan juga tanda tangan yang membuat prosedur kerja. Kolom diperiksa diisi nama, jabatan dan tanda tangan yang memeriksa prosedur kerja, dan kolom yang disahkan ya. Jadi biasanya ketika kita membuat sebuah prosedur kerja, mulai dari yang menyiapkan siapa, yang memeriksa siapa, dan juga yang mengesahkan siapa. Akan tetapi apabila kita melihat di SOP gitu ya, di sebuah standar operasional prosedur, umumnya yang harus ada itu adalah yang mengesahkannya ya, nama, jabatan dan juga tanda tangannya. Kemudian tujuan dari prosedur kerja itu buat apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam kita membuat sebuah protap ataupun prosedur kerja, kita harus jelas untuk apa SOP itu tadi ya. Kemudian lingkup aplikasinya ya, diisi dengan lingkup pengguna dari prosedur kerja, unit mana saja, siapa saja yang akan menggunakan SOP itu tadi. Kemudian referensi, diisi nama dokumen yang dijadikan acuan pembuatan prosedur kerja. Misalnya di situ ada acuan dokumen yang digunakan, misalnya ada Permenkes 269/2008 misalnya. Kemudian ada misalnya terkait standar kompetensi seorang perkamedis dan juga manajemen informasi kesehatan. Nah, itu adalah referensi yang bisa kita masukkan nantinya. Kemudian definisi ya, tadi sudah saya sampaikan untuk definisi di sini adalah definisi untuk menjelaskan dari judul dari SOP tadi. Kemudian diagram alir itu adalah semacam alur ya, alur sesudah kita membuat sebuah tahapan-tahapan atau prosedur tadi. Nah, tahapan tadi kita gambarkan menjadi sebuah alur ataupun diagram alir. Kemudian prosedur tadi, kemudian ada dokumen yang terkait ya, dokumen-dokumen atau nama-nama dokumen yang lainnya yang digunakan di dalam kita membuat sebuah SOP tadi. Kemudian formulir yang digunakan ya, formulir yang digunakan diisi nama-nama formulir yang digunakan dalam prosedur kerja
ya tersebut. Kemudian arsip yang disimpan, ya arsip yang disimpan diisi nama-nama arsip yang dihasilkan dari pelaksanaan SOP ataupun prosedur kerja dan harus disimpan. Kemudian mencatat revisi atau perubahan ya tadi ya apabila ada revisinya. Kemudian daftar distribusi diisi nama-nama yang menerima atau memegang dari SOP ataupun aturan tadi ya. Jadi ketika kita mendistribusikan sebuah SOP itu harus jelas siapa yang menerima, unit mana yang menerima. Kemudian kriteria pencapaiannya diisi indikator untuk mencapai dari tujuan SOP ataupun standar operasional prosedur itu tadi. Kemudian jadi kita mulai dari awal gitu ya, pada saat kita membuat sebuah SOP sampai kepada tahap pengawasan dan juga pengendalian itu harus kita laksanakan ya. Di fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri sangat banyak gitu ya, sangat banyak rumah sakit ataupun puskesmas ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di dalam membuat sebuah SOP mereka hanya membuat saja ya. Ketika SOP itu sudah selesai dibuat, kemudian mereka tidak pernah melakukan yang namanya pengawasan dan juga pengendalian terhadap SOP itu gitu ya. Apakah yang dilaksanakan oleh petugas yang ada di lapangan apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum? Nah, itu adalah yang menjadi permasalahannya. Ya, akan tetapi biasanya apabila fasilitas pelayanan kesehatannya itu di dalam membuat SOP, ya, di dalam membuat SOP itu melibatkan semua unsur-unsur usernya, ya, atau yang akan menggunakan SOP itu tadi, ya, itu ada kemungkinan besar gitu ya bahwa untuk SOP antara SOP dan yang dilakukan oleh petugasnya itu akan sesuai, ya, itu lebih sesuai nantinya gitu ya daripada yang membuatnya siapa, yang menjalankannya siapa. Seperti itu. Untuk materi dari standar operasional prosedur ataupun prosedur tetap ataupun prosedur kerja gitu ya, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.